Yes, DJ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita akan berbagi tentang ciri-ciri dan jenis soal TKP CPNS 2021 dan sesuai dengan CPNS kemarin 2019, serta cara memilih jawaban yang tepat dan cara mengetahui jenis soal yang benar, teman-teman. Nah, kita harus mengetahui ternyata di TKP itu ada 16 jenis soal yang wajib kita ketahui. Contohnya kayak sosial budaya, integritas diri, pelayanan publik, dan sebagainya. Itu kita bahas satu-satu temennya serta jenis soalnya seperti apa. Nah, di sini cara memilih jawabannya juga akan kita bahas dengan lengkap dan sesuai dengan pengetahuan kita serta semoga bisa membantu kita untuk CPNS 2021 ini. Oke, tanpa banyak bicara langsung aja kita menuju ke soalnya, teman-teman. Kita menuju ke jenis soal TKP yang nomor 1, yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik ini biasa diikuti dengan ciri-ciri terdapat unsur pelayanan publik. Kemudian, cara pilih jawabannya yaitu cari yang paling menguntungkan untuk masyarakat banyak, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus tahu ini. Jadi untuk memiliki jawabannya itulah kita cari yang paling menguntungkan untuk kebutuhan publik, kebutuhan orang banyak. Ini ciri-ciri pilihan jawabannya yang harus teman-teman hafalkan dan ingat untuk jenis soal pelayanan publik. Jelas ya? Oke, kita menuju ke contoh soal. Kita lihat contoh soal. Contoh soalnya. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS atau customer service, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan, kita lihat opsinya. A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas saya melayani. B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. C. Menasehatinya agar tidak boleh berkata kasar. D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Dan E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Oke, perlu digarisbawahi di sini teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa di sini ada kata seorang pelanggan. Kita adalah posisinya sebagai CS. Kemudian dia marah-marah karena pelayanan kita yang kurang baik. Sampai dia mencaci maki. Nah, sikap kita sebagai CS itu seperti apa? Kita lihat opsi nomor A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaan karena sudah tugas saya. Ini kesannya acuh tak acuh. Artinya orang yang memang pasrah begitu ya. Tidak perlu dengan kepentingan lain. Yang penting dia sudah melakukan tugasnya. Ini bukan termasuk pelayanan publik yang menguntungkan masyarakat banyak. Jelas ya? Oke, next kita coba di opsi B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. Untuk opsi B ini memang cukup bagus, cuman nanti ketika kita mendengarkan keluhannya, tetap tersenyum itu kayak istilahnya kita terima apa adanya gitu. Artinya tidak ada tindakan feedback terhadap kesalahan yang kita lakukan terhadap pelayanan yang kurang baik ini. Kemudian kita lihat yang C. Yang C ini menasehatinya agar tidak boleh berkata kasar. Opsi C ini kayak kita mengajar. Karena yang namanya pelanggan itu sudah kecewa, tentu kita tidak perlu menasehatinya. Artinya kita harus kasih solusi. Bagaimana prioritas kita adalah menguntungkan masyarakat banyak. Jelas ya? Next, kemudian kita lihat di opsi D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Nah, ini merupakan opsi yang paling tepat. Karena Anda pernah salah, maka Anda wajib meminta maaf. Mengakui kesalahan yang pernah kita lakukan di pelanggan. Lalu mendengarkan keluhannya, teman-teman. Oke, jadi D itu kayaknya tepat banget. Kalau kita lihat di E itu dia kayak
berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Opsi E, ini kayak orang misalkan yang gimana ya? Artinya kita sebagai pelayan itu memang, kita sebagai CS atau pelayan itu memang harus melayani keluhan. Jadi tidak mestinya kita menahan marah. Kita memang harus melayani, open dan terbuka terhadap segala suatu permasalahan di kantor maupun di perusahaan tempat kita bekerja. Nah, sehingga opsi yang paling tepat adalah yaitu D, teman-teman. Jelas ya? Kenapa D? Coba kita lihat jawabannya. Kita jawab jawabannya, yaitu yang paling tepat adalah D. Nah, teman-teman jelas ya? Sehingga untuk ciri soal TKP jenis pelayan publik adalah prioritasnya bagaimana menguntungkan masyarakat atau kepentingan publik. Jelas ya? Next, kita lanjut ke soal jenis soal TKP nomor 2. Kita lihat. Jenis soal TKP nomor 2 yaitu sosial budaya. Nah, ciri-cirinya terdapat unsur kebijakan publik. Kemudian, cara memilih jawaban yang paling tepat, pilih yang mengarah ke bersih, tanpa korupsi, jujur. Maksudnya ke bersih itu jujur ya, jujur, ikhlas, dan sebagainya. Nah, kita lihat contoh soal. Kita bacakan, kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan. Karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal, ini ada kata padahal ya, uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka yang akan Anda lakukan, A. Saya meminta maaf dan mengatakan sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Dan E. Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Kita lihat teman-teman, mana jawabannya yang paling tepat untuk opsi soal ini. Kita lihat soalnya. Di sini ada kawan Anda. Anggap kawan Anda paling dekat ya, memiliki istri yang akan melahirkan. Kata melahirkan merupakan kata yang urgensi. Artinya harus kita sangat urgensi gitu. Yang namanya melahirkan, meninggal itu urgensi banget. Nah, karena tidak memiliki biaya rumah sakit, dia meminjam uang kepada Anda. Tetapi itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Anda posisinya sebagai orang yang simalakama. Mau maju kena, mundur kena teman-teman. Kita lihat opsi jawaban A. Saya minta maaf dan mengatakan sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Bagus. Kita lihat nomor B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. Kalau dipinjamkan, otomatis dong dia tidak bisa makan sehari-hari. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kata menolak ini sangat negatif. Karena ini teman dekat Anda, apalagi lagi urgen, itu tentu tidak etis sekali kita sebagai teman. Yang ini salah. Kemudian, saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Bisa juga, tapi karena ini urgent, karena Anda yang dipercaya, maka opsi ini kita X, teman. Kemudian nomor E, saya menyarankan agar dia meminjam di orang lain. Nah, silakan. Ini adalah Anda, kita contohkan misalkan teman-teman. Ya. Jadi, yang paling tepat jawabannya di sini kita bisa lihat dengan keadaan seperti ini, orang lagi melahirkan, kemudian kebutuhan sehari-hari, tentu ketika kita tidak bisa menerima atau menolaknya dengan halus, tentu kita harus meminta maaf. Ini merupakan soal TKP jenis sosial budaya. Kenapa begitu? Karena kita harus jujur. Jangan sampai kita membantu orang tapi kita juga yang sengsara.
kita harus bersih, ya, ikhlas, dan sejenisnya. Nah, sehingga opsi A merupakan opsi yang paling tepat, teman-teman. Oke, jelas ya? Untuk lebih jelasnya, kita coba cek jawabannya untuk jenis soal sosial budaya ini. Yaps, jawabannya adalah A. Jelas ya? Untuk jenis soal kedua, sosial budaya. Next, kita lanjut di soal nomor atau jenis soal TKP yang nomor berapa ini? Yang nomor 3, kita lihat. Jenis yang ketiga yaitu jenis profesionalisme. Ini harus diketahui sama teman-teman ya. Yap, kita lihat ciri-cirinya. Ada gangguan terhadap pekerjaan, atau ada pilihan pekerjaan yang sesuatu yang lalu. Cara pilih jawabannya, teman-teman silakan pilih tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Ini cara pilih jawabannya ya, tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal jenis profesionalisme. Sebuah perusahaan harusnya juga peka terhadap kebutuhan karyawannya. Jangan hanya menuntut untuk bekerja cepat, tepat, tetapi juga mengerti permasalahan dari karyawan. Contohnya saja seperti isu keluarga atau keuangan bisa saja mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja sehingga membuat kinerjanya menurun. Sikap perusahaan terhadap karyawan yang ada kesulitan keuangan seharusnya A. Perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan. B. Memberikan bonus pada karyawan yang kinerjanya bagus. C. Membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. D. Meminta setiap pimpinan divisi mau membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan. Dan terakhir E. Memberikan akses untuk karyawan berbisnis sampingan di perusahaan. Oke, kita lihat untuk soal ini teman-teman harus hati-hati ya. Karena prioritas kita adalah bagaimana supaya kita itu harus tetap bekerja, tetap fokus dengan apapun gangguannya. Kita lihat di sini, sebuah perusahaan harusnya kebutuhan karyawan. Kemudian di sini karyawan menuntut untuk bekerja kualitas, tapi permasalahan karyawan tidak diperhatiin. Nah, bagaimana seharusnya nih sikap perusahaan terhadap karyawan tersebut? Kita lihat opsi A. Perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan. Ya, pada karyawannya. Ini kita coba centang dulu. Kayak ini bukan jawaban yang pas, karena tidak mengacu kepada ciri-ciri dan pilihan jawaban. Kemudian B, terlihat B, memberikan bonus pada karyawan yang bekerja bagus. Ketika misalkan perusahaan memberikan bonus, tentu di sini ada istilahnya kayak pilih kasih teman-teman ya. Ini juga kurang bagus sebagai perusahaan tindakannya terhadap karyawan. Kemudian yang C, membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. Nah, C saya rasa ini cukup bagus ya, karena sebagai perusahaan tentu harus membuat kebijakan baru dan pinjaman karyawan yang mengalami masalah keuangan. Kita lihat opsi D. Opsi D, meminta setiap pinjaman divisi mau membantu bawahannya yang sedang bermasalah dalam keuangan. Ini tidak mungkin. Memberi akses untuk karyawan berbisnis sampingan di perusahaan. Kalau diberi akses, otomatis pekerjaan bangkrut karena fokus mereka ke penjualan gitu atau melakukan bisnis sampingan. Nah, sehingga mengacu kepada ciri-ciri dan cara pilih jawabannya, tetap fokus dengan apapun gangguannya. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya yaitu C, teman-teman. Jelas ya? Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat. Kita cek untuk jawabannya. Yaps, betul sekali jawabannya adalah C. Jelas ya? Next, kita lanjut di soal TKP jenis profesionalisme. Ya, yang soal ini soal nomor 3. Dan kita lanjut ke soal nomor jenis soal nomor 4 untuk soal TKP.
Oke, kita lanjut. Oke, soal TKP jenis jenjang jejaring kerja atau kemitraan. Kita lihat ciri-cirinya. Terdapat unsur kinerja atau koreksi. Cara pilih jawaban, pilih yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Ini jejaring kerja, teman-teman ya. Jejaring kerja atau jejaring kemitraan. Ini cara pilih jawabannya. Silahkan pilih yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang atau ke rekan kerjanya. Kita lihat contoh soalnya. Saya bacakan. Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi yang rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah, nah kita lihat, A. Tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. B. Meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. C. Bagaimanapun juga, saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu berisiko tinggi bagi karir saya. D. Saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Dan terakhir E. Saya menelpon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat ini, teman-teman. Oke, kita bisa lihat dari soalnya yang perlu kita garis bawahi di sini, teman-teman, yaitu adalah situasi yang rumit. Anda sebagai anggota unit biasa. Kemudian di sini ada pengambilan keputusan. Nah, nanti pimpinan akan datang atau sampai 4 jam lagi. Kita lihat opsinya. Tetap menunggu pimpinan untuk datang. Ini tidak ada keputusan, tidak ada tindakan, jalan di tempat, salah. B. Meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. Nah, Anda sebagai anggota, ya, tentu membutuhkan pengambilan, maka teman-teman tidak mengacu terhadap hal yang supel atau terbuka ke semua orang. Yang B, salah. Kemudian yang C, bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu berisiko tinggi bagi karir saya. Nah, ini juga salah. Ini memang kesannya tidak bertanggung jawab atau tidak berkinerja tinggi, tidak berinovasi, dan tidak ada ide. Kita lihat opsi D. Saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Ini napsi-napsi, artinya tidak ada namanya mitra kerja. Jejaring tidak diskusi sama teman dulu, atau ngambil pendapat, dan sebagainya. Sehingga kita lihat, ini sudah salah semuanya. Jadi, yang tepat jawabannya adalah E, teman-teman. Saya menelpon dulu pimpinan, lalu mengambil keputusan sesuai dengan arahan pimpinan, berdasarkan kondisi saat itu. Nah, ini merupakan sebuah cerminan bahwa kita supel, terbuka terhadap pimpinan, dan itu merupakan keputusan yang baik. Ketika kita mengambil sesuatu, itu harus berdasarkan persetujuan atasan kita. Nah, sehingga opsi E merupakan jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat untuk jawabannya untuk soal TKP jenis jejaring kerja atau kemitraan ini. Jawabannya adalah E, betul sekali, teman-teman. Jelas ya? Oke, next. Kita lanjut di soal TKP jenis yang kelima yang harus teman-teman ketahui ciri-cirinya dan cara pilih jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat di soal nomor 5. Soal TKP jenis teknologi informasi dan komunikasi. Ciri-ciri, ada unsur kemajuan teknologi dan kecanggihan. Cara pilih jawabannya, teman-teman, pilih yang paling termuktahir, up to date, dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lihat contoh soalnya nih. Contoh soal yang tentang teknologi informasi dan komunikasi. Saya adalah salah satu junior di sebuah perusahaan. Pada era saya, perusahaan mengharuskan mengubah sistem kerja menggunakan IT mulai dari pengiriman surat, komunikasi,
dengan pihak lain untuk bekerja sama dan lain-lainnya. Senior di tempat saya masih tetap menggunakan non-IT. Apa yang saya lakukan? A, kita lihat nih, memberikan penjelasan kepada senior tersebut. B, memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan IT. C, membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. D, biarkan saja sampai senior tersebut merasa IT diperlukan. Dan terakhir E, karena IT diharuskan, seharusnya senior mawas diri, teman-teman. Oke, kita lihat dari soalnya, teman-teman ya. Ini dia sudah ada salah satu senior. Dia pernah menjadi senior ya pada era atau masanya. Nah, ternyata ada senior baru, tapi dia masih menggunakan non-IT. Nah, di sini pilihannya ada, kita lihat opsi A, memberi penjelasan kepada senior tersebut. Lumayan. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkannya IT. Oke. Opsi B, mantap. Karena dia mengacu kepada cara pilih jawaban ini. C, membantu senior dalam bekerja dan mengharuskan menggunakan IT. Ini istilahnya pemaksaan ya. Kalau yang opsi C ini, jadi teman-teman sebaiknya jangan pilih ini. Pemaksaan, jadi senior masa diajar sama junior. Nah, kemudian biarkan saja sampai senior tersebut merasa di IT. Ini acuh tak acuh, tidak mau tahu. Kemudian E, karena IT diharuskan, seharusnya senior mawas diri. Orang terkadang lupa, terkadang gaptek juga, tapi kalau kita biarkan yang opsi E ini, maka tidak akan paham-paham juga. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah, yaitu B. Jelas teman-teman ya, karena mengacu kepada ini. Oke, kita lihat coba jawabannya. Untuk soal atau jenis TKP teknologi dan informasi komunikasi. Yap, betul sekali. Jawabannya adalah B. Next, kita lanjut di jenis TKP soal nomor 6. Jenis TKP yang nomor 6 kita pahami yaitu integritas diri. Nah, teman-teman harus mengetahui dan menguasai jenis integritas diri ini. Ciri-cirinya ada gangguan ke arah korupsi, curang, dan sejenisnya. Cara memilih jawabannya, pilih yang mengarah ke bersih, jujur, tanpa korupsi, dan fokus ke diri sendiri. Terlihat contoh soalnya. Contoh soal integritas diri ya. Saya mempunyai seorang saudara yang ingin sekali sekolah di tempat saya mengajar. Yang saya lakukan, A, memberinya alamat rumah kepada sekolah saya. B, memberitahukan pihak penyeleksi bahwa saudara saya akan mendaftar. C, memberikan trik dan tips untuk bisa lulus. D, menyemangatinya namun tak membantu apapun, hanya doa saja. Dan terakhir E, tetap mendukung dan menyemangatinya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita lihat di sini. Kita coba perbesar dulu. Nah, teman-teman diketahui bahwa cara pilih jawabannya adalah harus bersih, jujur, dan korupsi. Itu harus kita garis bawahi ya. Kita lihat opsi A, memberinya alamat rumah kepala sekolah. Ini tidak betul caranya. Karena pasti mengarah ke yang tidak jujur atau nyogok teman-teman ya. Karena dikasih tahu alamat kepala sekolah. Ini A, opsi A salah. Kita lihat di opsi yang B, memberitahukan pihak penyeleksi bahwa saudara saya akan mendaftar. Meskipun teman-teman tidak mengetahui bahwa ini luluskan, tapi ketika Anda menelponnya, itu secara tidak langsung Anda memberitahukan bahwa ini saudara saya harus diluluskan. Sehingga opsi B merupakan tidak pantas. Opsi C, memberikan trik dan tips untuk bisa lulus. Nah, ini lebih bijak nih teman-teman ya. Artinya lebih profesional dan juga lebih mengacu kepada kemampuan anak-anak dalam mempertanggungjawabkan untuk menuju ke sekolah berikutnya. Kita amankan dulu yang C. Kemudian D, menyemangatinya namun tak membantu apapun, hanya doa saja. Wah, ini pasrah teman-teman ya.
Salah juga. Anda menyemangatinya tapi tidak membantu apapun. Anda tidak kasih tips, Anda tidak kasih support, dan sebagainya. Kemudian yang E, tetap mendukung dan menyemangatinya. Nah, ini opsinya ini merupakan salah juga, karena bahwa dia tahu Anda mengajar di sekolah tersebut. Nah, sehingga opsi yang paling tepat adalah yaitu opsi C, teman-teman. Memberikan trik dan tips untuk bisa lulus. Jelas ya? Kita lihat untuk jawabannya. Yaps, betul sekali, jawabannya adalah C. Ingat untuk cara pilih jawabannya. Mengarah ke bersih, jujur, tanpa korupsi, dan fokus ke diri sendiri. Next, kita lanjut di jenis soal TKP yang nomor 7, teman-teman. Kita lihat, yaitu jenis semangat berprestasi. Saya yakin teman-teman ini sering keluar di CPNS kemarin 2019 dan tahun 2021 juga. Yang 16 jenis soal TKP ini wajib keluar. Kita lihat ciri-cirinya. Ada tantangan dalam pekerjaan atau hal baru yang bisa diraih. Cara memilih jawabannya, pilih yang mencerminkan antusiasme, suka tantangan, dan terus belajar. Kita lihat contoh soalnya nih yang semangat berprestasi. Sebagai peserta lomba dalam HUT hari ulang tahun perusahaan di tempat saya bekerja, saya diikuti oleh semua kolega perusahaan. Maka saya akan A. Yang penting saya akan berprestasi mewakili perusahaan saya. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Dan terakhir E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Oke, kita lihat di sini teman-teman, perlu diperhatiin. Jadi teman-teman jangan sampai langsung jawab ya. Nah, ini merupakan hari ulang tahun perusahaan. Anda diikuti oleh semua kolega, artinya sudah daftar teman-teman ya. Ingat, harus peka dengan kata-kata yang dilontarkan. Kita lihat opsi A. Yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. Ini dia pasrah, yang penting dia ikut serta. Terserah dia mau dapat piala atau enggak, ini kesannya teman-teman ya. Jadi sehingga opsi A, opsi yang salah. Next, kita lihat B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Wow, ini sangat pas banget nih, mencerminkan antusias, tantangan, dan terus belajar. Kita amankan yang B. Kemudian yang C, paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. Oh iya, bagus juga, lumayan, tapi ini belum pas teman-teman ya, karena tidak ada istilahnya terus belajar atau semangat berprestasi. Kemudian yang D, kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Nah, ini kompetisi, tapi di sini tidak ada yang mengacu secara spesifik terhadap perlombaan HUT perusahaan. Kemudian kita lihat E, apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Nah, artinya dia akan berusaha, tapi di sini tidak dispesifik dijelaskan. Oke, kita lihat. Jadi, menurut kami adalah yang paling tepat jawabannya yaitu B, teman-teman. Ya, tidak cukup berpartisipasi, tapi juga harus menjadi juara. Kata menjadi juara merupakan antusias atau jenis semangat berprestasi. Jelas ya? Kita lihat jawabannya. Oke, untuk jenis soal TKP yang nomor 7. Yaps, B jawabannya. Betul ya? Oke. Next, kita lanjut di soal TKP yang jenis nomor 8 nih teman-teman ya, yang harus diketahui sama teman-teman, yaitu kreativitas dan inovasi. Ini wajib keluar nanti ketika CPNS 2021 dan teman-teman harus mengetahui ciri-ciri dan cara menjawabnya seperti apa.
Kita lihat ciri-cirinya. Ada unsur baru dari pekerjaan. Kemudian, cara memilih jawaban yang pas atau yang tepat. Pilih yang paling kreatif, bebas, dan out of the box. Out of the box itu kayak apa ya teman-teman ya? Ide yang cemerlang gitu teman-teman ya. Yang tidak dipikirin sama orang. Atau unsur yang tidak tersirat gitu teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat contoh soalnya. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan, A, terlihat nih, meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B, menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C, meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. D, membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Yang terakhir E, meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa dalam divisi tempat kita bekerja, ada terjadi masalah yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam penyelesaian tugasnya. Nah, jadi Anda sebagai atasan sudah mengetahui permasalahannya secara objektif dan menganalisis setiap karyawan. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan? Kita lihat opsi A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang diambil. Karena ini lagi bermasalah divisinya, jadi Anda tidak semena-mena untuk harus ditaati sama rekan atau setiap divisi itu. Jadi A salah teman-teman. Kita lihat B, menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan. Wah, ini salah, tidak perlu baca banyak ya. Menyuruh itu sudah salah. Kita lihat C, meminta masukan dari mereka. Nah, ini kayaknya lebih bijak gitu, karena kreatif, bebas, dan out of box. Mengambil keputusan cepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Nah, ini ada kebersamaan nih. Yang C kita amanin dulu teman-teman ya. Kita amankan dulu yang C. Kita lihat yang D. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut agar tidak kaget. Ini kesannya mendadak, kurang pas. Kita lihat E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasi rencana yang telah disepakati bersama. Ini bagus juga, yang E. Nah, tapi pilihan yang paling tepat dalam kondisi seperti ini, ya, yaitu adalah C, teman-teman. Kenapa C? Karena dia lebih menerima masukan, kemudian membuat keputusan bersama-sama agar dipatuhi oleh semua divisi itu. Jelas ya, yang paling tepat adalah yaitu C. Kita lihat jawaban aslinya. Jawaban aslinya adalah, yap, betul C teman-teman. Nah, teman-teman harus perhatiin ini jenis kreativitas dan inovasi. Next, kita lanjut di soal jenis TKP yang nomor 9. Kita lihat di sini. Yaitu jenis orientasi pada pelayanan. Nah, ini sering kita dengar teman-teman ya. Kita lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada unsur pelayanan yang berhubungan dengan layanan ke pihak luar. Cara memilih jawaban yang tepat, pilih untuk kepentingan orang lain, di luar kepentingan kelompok. Ingat ya, pilih untuk kepentingan orang lain, di luar kepentingan kelompok. Artinya mementingkan kepentingan orang lain, daripada kepentingan kelompok. Bukan pribadi ya, tapi kelompok. Next, kita lihat contoh soalnya. Kita lihat di sini. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi.
Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya, agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda: A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan. Perusahaan seharusnya memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Kita lihat opsi C. Mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Terakhir E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Wow. Oke, kita lihat untuk kasus ini. Kita lihat orientasinya seperti apa, teman-teman. Bahwa cara pilih jawabannya adalah kepentingan orang lain dan di luar kepentingan kelompok. Kita lihat, Anda merupakan karyawan di bidang jasa transportasi ini, teman-teman. Tujuannya adalah nanti untuk meningkatkan banyak customer menggunakan jasa perusahaan. Kita lihat opsi A, memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Ini kayaknya tidak mampu perusahaan memenuhi semuanya. Karena yang namanya transportasi selalu ada kekurangan dan tentu ada biaya-biaya yang limit, teman-teman. Kita lihat B, mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui para lansia. Cukup bagus untuk meningkatkan pelayanan, tapi kita ketahui bersama ini juga sebagai opsional, bisa diiyakan sama pimpinan, bisa juga iya. Kemudian yang C, kita lihat teman-teman, mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket diskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. Nah, kalau seperti ini kreatif juga, tapi di sini adalah orientasinya pada pelayanan publik. Diskon itu bukan termasuk pelayanan publik, tapi pelayanan itu adalah sebagai servis kita sebagai perusahaan itu seperti apa. Yang C kita X saja. Kita lihat yang D, memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Nah, ini fasilitas, teman-teman ya. Kalau ya ini kan jalur nih. Yang sekarang fasilitas. Ternyata yang 3 orang ini, ibu hamil, menyusui, dan lansia itu memang harus kita prioritaskan. Artinya, ketika ada alat transportasi bikin orang nyaman, maka di sana tentu akan customer akan banyak menggunakan jasa itu. Kita amankan opsi D. Yang E, mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji yang tinggi. Perusahaan belum tentu mengasih mereka gaji tinggi, teman-teman. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yaitu jawaban D, teman-teman. Jelas ya? Karena mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan kelompok. Kenapa jawabannya D? Kita lihat jawaban aslinya. Jawaban aslinya adalah yaps, betul D, teman-teman. Jelas ya? Next, kita lanjut ke jenis soal TKP yang ke-10. Kita lihat, teman-teman, apa orientasinya ini. Oke, orientasi pada orang lain. Nah, kita lihat nih ciri-cirinya. Situasi dalam kelompok. Cara menjawabnya, pilih yang berorientasi pada orang lain di dalam kelompok. Misal, rekan kerja. Ada contoh soalnya nih, kita lihat. Di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi.
Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A. Saya akan langsung membantu sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B. Saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan menyelesaikan dulu permasalahan saya, baru selesai itu membantu dengan ikhlas. Oke. C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika kemungkinan saya akan membantu. D. Saya akan membantu, tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat untuk permasalahan mereka. Ini mau menghabisin waktu ya. Yang terakhir E. Saya bertanya dulu, jika saya mampu, saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Oke, sebelum kita jawab untuk pembahasan soal jenis orientasi pada orang lain ini, silakan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di-subscribe ya, agar kami bersemangat untuk berbagi tentang soal-soal SKD CPNS 2021. Dan silakan buat teman-teman yang ingin file lengkap dari soal-soal TKP, TIU, dan TWK untuk CPNS 2021 ini, bisa teman-teman ambil di link deskripsi, atau bisa langsung WhatsApp kami, tinggalkan nomor WhatsApp-nya untuk mendapatkan filenya. Yaps, kalau sudah subscribe, kita next ke pembahasan soal ini teman-teman. Kita lihat di sini, perlu diketahui bahwa ini adalah Anda dikenal dengan karyawan yang suka membantu sesama rekan kerja. Nah, kemudian rekan kerja itu membutuhkan Anda saat Anda bekerja. Kita lihat opsinya. A. Saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. Anda sedang bekerja, tentu opsi ini kurang pas, ya, sehingga kita X saja. Kemudian opsi B, saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan menyelesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. Pas, cukup bagus ya teman-teman ya. Kita amankan karena Anda dikenal sebagai cukup membantu. Yang C, saya akan bertanya dulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, saya akan membantunya. Wah, ini sangat tepat sekali nih. Jadi sesuai dengan kemampuannya, artinya didiagnos dulu nih apa permasalahannya. Kalau kira-kira dia mampu membantunya, kemungkinan dia langsung membantunya. Kita amankan yang C juga. Saya akan membantu, tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama. Cukup lama itu sudah salah. Kita X. Kita lihat E. Saya bertanya dahulu, jika saya mampu saya akan membantu, tentu terlebih dahulu mengerjakan. Ini juga X. Jadi pilihan jawabannya antara B dan C. Silakan teman-teman, mana jawaban yang paling tepat. Oke, untuk jawab 10 ini saya menjawabnya di soal di pilihan nomor C teman-teman. Silakan buat teman-teman yang berpendapat beda, tinggalkan di kolom komentar apakah B yang paling tepat atau C. Tapi saya menjawabnya C. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di jawaban aslinya. Oke, yaitu C teman-teman. Merupakan opsi yang paling tepat. Jelas ya. Next, kita lanjut di jenis soal TKP yang ke-11, yaitu kemampuan beradaptasi. Kita lihat ciri-cirinya. Ada hal baru yang masuk, atasan, sistem, rekan kerja, atau kita masuk dalam lingkungan kerja yang baru. Cara pilih jawaban yang tepat, pilih yang mencerminkan supel, adaptif, dan mau mencoba hal baru yang ada. Terlihat nih, contoh soalnya. Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggir kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja.
namun Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan yang sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota, membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggir kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. E. Meminta hal ini sebagai risiko dari perusahaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran tersebut. Oke, untuk jenis soal kemampuan beradaptasi, silakan teman-teman yang mana jawaban yang paling tepat. Nah, di sini untuk kasus seperti ini, kita lihat yang A kayaknya bukan teman-teman ya. Yang B juga bukan. Yang C kita amankan. Yang D juga bukan. Yang E juga bukan. Oh, berarti jawabannya adalah C, teman-teman. Yaitu mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan kota. Karena ini adalah muncul dengan hal baru, supel dan adaptif. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yaitu C. Jelas ya. Next kita lanjut ke jenis soal TKP yang nomor 12, yaitu jenis kemampuan mengendalikan diri. Kita lihat ciri-cirinya. Ada ujian, misalnya gagal ujian, rugi, ditolak, bangkrut, atau ditolak kawin nih teman-teman. Cara pilih jawabannya, pilih yang mencerminkan sabar dan menerima kenyataan. Contoh soal. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulit lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit dipagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas. A. Menasihati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang gampang. Kemudian B. Tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. C. Berusaha agar tidak melakukan pinjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. E. Mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Oke, untuk opsi ini silakan yang mana jawabannya sebelum kita jawab, teman-teman. Oke, kita lihat untuk pembahasan soal ini. Nah, di sini kita lihat dengan kasusnya. Kita lihat nomor A, menasihati teman-teman, ya. Kemudian agar berhati-hati untuk peminjaman online. Ini salah teman-teman ya. Salah. Kita pakai merah dulu. B juga salah. Kemudian kita lihat yang C juga salah. E juga salah. Jadi yang paling tepat adalah D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang berikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Artinya ada suatu saat ketika misalkan tidak dalam keadaan mendadak baru melakukan peminjaman. Ini adalah opsi paling bijak, teman-teman. Kenapa? Kita lihat di soal aslinya, sehingga jawabannya adalah D. Jelas ya?
Next, kita lanjut di jenis soal TKP yang nomor 13. Yaitu kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Oke, kita lihat ciri-cirinya. Ada sesuatu yang menghalangi jika menyelesaikan pekerjaan tugas, sakit, dan rapat. Cara pilih jawaban yang tepat, pilih yang mengerjakan tugas oleh diri sendiri dan selesai. Lihat contoh soalnya nih. Seminggu yang lalu di perusahaan tempat Anda bekerja sedang melakukan perekrutan karyawan baru. Hal ini semua dari calon pelamar yang memenuhi syarat administrasi diminta datang oleh atasan untuk Anda seleksi. Namun, karena suatu hal atasan Anda berhalangan untuk datang ke kantor. Atasan Anda meminta Anda untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar tersebut di perusahaan. Hal apa yang akan Anda lakukan? Ya, kita lihat. A. Meminta teman Anda untuk membantu menyeleksi calon pelamar yang memenuhi kriteria yang dimau perusahaan. B. Melakukan seleksi berupa tes tulis dan wawancara singkat dengan para pelamar. D. Memberikan tes seleksi calon karyawan seperti biasa yang dilakukan perusahaan ketika mencari karyawan baru. D. Berikan tes tulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Dan E. Melakukan seleksi tertulis dan wawancara, kemudian melaporkan kepada atasan hasil seleksi tersebut dan meminta keputusannya. Oke, silakan yang mana jawabannya untuk jenis soal kemampuan bekerja mandiri dan tuntas ini. Untuk contoh soalnya. Silakan teman-teman untuk soal 13. Apakah A, B, C, D atau yang E? Yaps, kita lihat di sini bahwa di sini atasan Anda tidak bisa untuk melakukan seleksi karena berhalangan. Kemudian atasan Anda meminta Anda untuk seleksi. A, kita lihat opsi A, meminta teman Anda untuk membantu menyeleksi calon pelamar. Karena Anda yang ditunjuk, tidak bisa Anda minta teman Anda. B, ya kita lihat B, melakukan seleksi berupa tes tulis dan wawancara singkat dengan para pelamar. Wawancara singkat, teman-teman. Kita lihat, memberikan tes seleksi calon pelamar seperti biasa yang dilakukan oleh perusahaan untuk merekrut karyawan baru. Salah juga, ya. Bukan salah sih, tapi belum tepat gitu teman-teman ya. Kita lihat di B, memberikan tes tulis, wawancara, dan memutuskan. Nah, ini ada memutuskannya nih. Yang ini tidak ada memutuskan. Nah, untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Nah, kayaknya lebih tepat nih, kita amankan yang D. E, melakukan seleksi tulis dan wawancara, kemudian melaporkan kepada atasan hasil tersebut dan minta keputusannya. Oke, tidak perlu kita minta keputusannya karena ini mendesak, jadi harus diputuskan pada hari itu. Nah, sehingga opsi yang paling tepat adalah yaitu opsi D, teman-teman ya. Berikan tes tulis, wawancara sesuai dengan klasifikasi perusahaan yang inginkan. Kenapa? Kita lihat jawabannya paling tepat. Jawaban aslinya adalah yaitu D. Jelas ya? Oke. Next, kita lanjut di jenis soal TKP yang nomor 14, teman-teman ya. Kita lihat orientasinya apa. Yaitu jenis kemampuan bekerja berkelanjutan. Ciri-cirinya ada unsur diklat, pendidikan, bimbel, dan kursus. Cara pilih jawaban yang tepat, pilih keinginan belajar tinggi dan terus-menerus. Kita lihat contoh soalnya nih. Contoh soal kemampuan bekerja berkelanjutan. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah kamu kerjakan. Bagaimana kamu mengatasinya? A. Bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. Tidak betul. B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas. Lumayan, nanti kita simpan. C. Membeli buku-buku penunjang di Gramedia, mudahkan penggunaan terhadap tugas tersebut. D. Mencari referensi di Google, jurnal online memakai untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. Dan E.
meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, kita lihat di sini jawaban yang tepat. Kita fokus di belajar tinggi dan terus-menerus. Kita lihat di opsi A, bekerja sama dengan, ini sudah salah teman-teman ya. Mana mungkin bekerja sama dengan pesaing Anda. Kita lihat yang B, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Lumayan, kita amankan. C, membeli buku penunjang di Gramedia, mudahkan pahaman terhadap itu. Lumayan. Kemudian mencari referensi di Google Journal yang memakai penyelesaian tugas. Ini lumayan. Meminta bantuan pencerahan atasan, ini X. Nah, jadi opsi yang paling tepat dapat skor 5 untuk soal jenis kemampuan bekerja berkelanjutan ini adalah yaitu B, teman-teman. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Kenapa? Karena kita lihat jawabannya nih, teman-teman ya. Oke, B. Jadi pas banget jawabannya adalah B. Karena dia berkeinginan belajar tinggi dan terus-menerus. Jelas ya? Next, kita lanjut di jenis soal TKP yang keberapa nih? Yang ke-15, teman-teman. Ini teman-teman harus ketahui ya. Yaitu jenis kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Ciri-cirinya, ada tugas, kegiatan kelompok. Cara pilih jawaban, pilih yang bekerja sama dengan dalam kelompok. Nah, ini teman-teman ya, pilih yang kerjasama dalam kelompok. Contoh soal nih. Teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah, wow, memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. B, mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan kemudian mengambil tindakan. C, mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan kemudian menentukan langkah selanjutnya. D, memberikan nasihat yang memanggilnya kemudian bicara empat mata. E, mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Oke, silakan Anda sebagai pemimpin mana yang paling tepat. Oke, kita lihat di sini di posisi Anda sebagai pimpinan ya. Kemudian Anda memiliki teman dekat tapi dia bermasalah di keuangan. Memecatnya karena telah melakukan pelanggaran, ini kurang etis. Ya. Kemudian mencari informasi, kemudian mengambil tindakan. Mencari informasi Anda sudah tahu teman-teman ya. Sudah melakukan pelanggaran berat. Kenapa cari informasi? Karena di teksnya Anda sudah tahu. Ini juga salah, sudah salah. Dia juga ini kurang salah. Karena pilih yang bekerja sama dalam kelompok. Nah, dengan cara pilih jawab yang tepat ini, sehingga opsi E mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Ada kelompok di divisi, kata kunci divisi. Nah, sehingga jawaban tepat adalah yaitu E, teman-teman. Jelas ya? Oke, kenapa? Kita lihat nih di jawaban aslinya. Yaps, betul sekali jawabannya adalah E. Next, kita lanjut di jenis soal TKP yang terakhir. Jenis soal TKP itu ada 16, ini sudah nomor 15. Silakan teman-teman harus hafalkan ya. Buat teman-teman yang ingin file ini, silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti kami kirimkan lewat WhatsApp Anda. Tapi nyatakan sudah like dan subscribe untuk syarat kami kirimkan file jenis-jenis soal TKP ini. Oke, jenis soal terakhir yaitu jenis kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Ciri-cirinya, ada unsur menggerakkan orang lain, biasanya kita sebagai atasan. Cara pilih jawaban yang tepat, pilih yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Jelas ya. Kita lihat nih contoh soalnya. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjau ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda, A, tidak lagi memberinya maaf karena itu sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B, berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya.
C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapat hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. Kita lihat. D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Dan E. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Oke, silakan teman-teman yang mana jawabannya untuk jenis soal kemampuan menggerakkan mengkoordinir orang lain. Pilih jawaban yang perintah kepada atasan. Anda di sini sebagai atasan, kemudian Anda menyuruh teman Anda, bawahan Anda, tapi dia tidak mengindahkannya. Nah, mana opsi yang paling tepat untuk jenis soal yang TKP nomor 16 ini? Apakah A, B, C, D, atau E? Silakan teman-teman bisa jawab pada kolom komentar. Oke, kita langsung jawab hingga jawaban yang paling tepat untuk jenis soal kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain adalah yaitu D. Kenapa D? Karena dia berani. Anda harus berani, Anda sebagai atasan, dengan tegas ya untuk menegurnya agar bertanggung jawab. Nah, sehingga opsi D adalah opsi yang paling banyak dapatnya poin. Jelas teman-teman ya. Oke, kita lihat jawaban aslinya yaitu D. Yaps, itu dia jenis-jenis soal TKP. Ada 16 yang sudah kita bahas tadi, beserta dengan contoh soal, serta cara memilih jawaban yang tepat. Silakan buat teman-teman yang merasa terbantu, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Dan share video ini ketika bermanfaat bagi Anda. Dan kasih tahu juga teman-teman yang akan menghadapi seleksi CPNS 2021. Buat teman-teman yang juga ingin bahas dan melihat untuk pembahasan TKP, sudah lengkap kami buatkan videonya, bisa lihat di deskripsi video atau cek di playlist soal CPNS. Thank you, semoga bermanfaat. Terima kasih, syukran, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young